Salam sejahtera buat kita semua dan salam bahagia selalu. Saya Kandida Melin Boro Panggabean SPD, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Fasilitator Bapak Elvindro Sinabariba SPD dan pengajar praktik Ibu Irmala SPD. Kali ini saya akan merefleksikan kembali tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dari tugas 1.1A6 demonstrasi kontekstual calon guru penggerak Angkatan 10 Maret 2024. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tugas modul 1.1A.6 demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis gerakan kemerdekaan Indonesia, politikus, kolumnis, dan pelopor pendidikan bangsa Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda. Berkat perjuangannya, hari kelahirannya pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional setiap tahunnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Dasar filosofis Ki Hajar Dewantara dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan Pak Tani. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik sebagai pamong yang dapat memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya serta dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dari filosofis Ki Hajar Dewantara dapat disimpulkan peran pendidik ke dalam trilogi pendidikan, yaitu yang pertama Ingarsol Sung Tolodo, di depan memberi teladan. Artinya, dari depan seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik. Sebagai seorang pemimpin, harus memiliki sikap serta perilaku yang patut untuk menjadi dicontoh oleh pengikutnya. Yang kedua yaitu Ingmadya Mangun Karsa, di tengah terus berprakarsa. Artinya, dari tengah seorang pendidik harus dapat menciptakan prakarsa atau ide. Seorang pemimpin juga harus bisa berada di tengah-tengah untuk dapat membangkitkan atau membentuk niat para pengikutnya untuk terus maju dan melakukan inovasi. Yang ketiga, Wuri Handayani, mendukung dan mendorong peserta didik terus maju. Artinya, dari belakang seorang pendidik harus bisa memberi arahan. Seorang pemimpin jika berada di belakang harus dapat memberikan motivasi serta dorongan untuk semangat kerja bagi para pengikutnya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu untuk memerdekakan manusia. Merdeka dapat diartikan selamat dan bahagia, selamat raganya dan bahagia jiwanya. Dalam proses pembelajaran, guru hendaknya dapat menuntun peserta didik mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dengan cara menghamba kepada murid. Pendidikan yang menghamba kepada murid menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan modal dan metode belajar yang menggali motivasi dan membangun habit anak.
anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Pembelajaran seperti ini dapat mengembangkan karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Implementasi pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara menanamkan karakter dan budi pekerti yang baik. Guru berperilaku sopan santun dan bertata krama dengan baik, karena peserta didik akan menirukan kita sebagai guru. Membuat perencanaan pembelajaran yang variatif berdasarkan kebutuhan peserta didik dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas dengan memberi kebebasan penuh kepada peserta didik untuk aktif dalam belajar, agar peserta didik dapat berpendapat, mandiri, kreatif sehingga pembelajaran menyenangkan. Sebagai guru, jangan berhenti belajar, berkarya, dan berbagi. Demikianlah modul 1.1.A6 demonstrasi kontekstual. Terima kasih, semoga bermanfaat.